Nah, tapi udah betul, berarti codingnya sudah jalan. Oke, itu ya teman-teman, aplikasinya sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Doa, masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membuat aplikasi PPDB jenjang madrasah sanawiyah yang kita akan buat dengan Microsoft Excel dan VBA Excel. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Tapi sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Nah, kita akan bagi 3 segmen ya teman-teman. Yang pertama kita akan review dulu aplikasinya, yang kedua kita akan berikan tutorial bagaimana cara instalasinya, dan yang ketiga kita akan mendemokan cara kerja aplikasinya. Yang pertama kita akan mereview dulu tampilan interface dari aplikasinya ya teman-teman. Di sini aplikasi penerimaan peserta didik baru jenjang madrasah sanawiyah atau MTS. Di sebelah kiri ada menu sidebar, dan di sini fitur-fitur utama dari aplikasinya ada dashboard, ada tambah siswa, data siswa, cetak data, terus ada menu pengaturan identitas sekolah, dan menu simpan, serta menu keluar dari aplikasi. Di bagian sini ada nama satuan pendidikannya atau nama madrasahnya. Di sampingnya ada menu format database bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan. Di bawahnya ada card yang isinya rekapitulasi dari aplikasinya. Di sini ada jumlah siswa, jumlah laki-laki, dan jumlah perempuan. Di sebelah sini ada tanggal ya teman-teman, tanggal sekarang. Dan di bawahnya ada footnote atau footer. Aplikasi ini dibagikan gratis buat teman-teman subscriber setia Rudi Doa Channel. Untuk link aplikasinya silahkan download di deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman. Pastikan teman-teman sudah download aplikasinya berupa mentahan yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Nanti dapat satu file RAR seperti ini. Silahkan diekstrak saja. Caranya klik kanan, lalu pilih extract here ya teman-teman. Nanti kita akan dapat satu buah folder seperti ini. Nah, yang untuk file RAR-nya silahkan dihapus aja, kita sudah tidak membutuhkan. Nah, nanti dalam folder ini ada 3 item ya. Yang pertama aplikasinya berupa file format Excel, yaitu XLSM ya. Yang kedua ada folder aset. Di dalam folder aset ada beberapa folder lagi, ada folder apps. Dan kita akan fokus di folder step by step ya teman-teman. Di dalam folder step by step itu ada 4 folder penting, yaitu folder coding, folder fonts, folder form, dan folder modul. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menginstal dulu fonts yang ada di folder fonts ya teman-teman. Kalau teman-teman belum menemukan folder fontsnya, saya ulangi lagi, yaitu ada di folder asset, folder apps, terus kita ke folder step by step, lalu ke folder fonts. Nah, di sini ada 4 jenis fonts yang harus teman-teman install. Bagi teman-teman yang sudah menginstal, silahkan skip langkah ini ya. Nah, cara menginstal fontsnya itu sangat mudah sekali teman-teman. Caranya klik kanan pada fonts, lalu pilih install for all user. Ulangi langkah tersebut ke 4 fonts ini. Nah, berhubung saya sudah menginstal, jadi tidak perlu install lagi ya teman-teman. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu
teman-teman aktifkan makro di Excel-nya. Caranya kita buka Excel. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Excel versi 2010 ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menggunakan Excel di bawah versi saya atau di atas versi saya, silakan cari panduannya di browser atau di Google, banyak sekali ya teman-teman. Caranya untuk yang 2010 ya, pilih menu file, lalu pilih option, lalu pilih custom ribbons. Nah, pada bagian developer silahkan berikan centang ya, karena defaultnya itu tidak ada centangnya. Kita berikan centang lalu klik OK. Sampai di menu utama ada satu menu baru yaitu developer. Kalau sudah, pilih menu developer, lalu pilih macro security. Kita pilih enable all macros, lalu centang pada bagian trust access to the PBA project object model. Lalu pilih OK. Kita tutup Excel-nya dan makro kita sudah aktif. Selanjutnya teman-teman, kita buka file yang ada di folder ppdb yang formatnya atau ekstensinya adalah yang XLSM ya, yang file Excel. Kita buka. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Ada 3 item di sini, ada show apps, Rudy 2 channel, dan informasi gratis lainnya. Kalau kita klik show app, ini belum jalan ya karena aplikasinya masih belum jadi. Cara instalasinya, yang pertama kita unhide dulu sheet atau page yang kita perlukan. Caranya ke menu ke sheet index yang saya kedip-kedipin, klik kanan lalu pilih unhide. Nah, di sini ada 3 sheet yang terhide ya. 3 sheet yang tersembunyi kita tampilkan. Lakukan cara yang sama pada setiap sheet yang tersembunyi. Maka kita akan mendapatkan 4 sheet ya, sheet index, sheet data siswa, sheet form, dan sheet surat keterangan. Selanjutnya kita ke developer, lalu pilih Visual Basic. Maka akan ada tampilan PBA Project ya teman-teman. Mohon maaf. PBA Project. Selanjutnya kita lihat di folder form ya teman-teman. Di step by step folder form. Nah, di sini ada form mentahan, silahkan diimport ke dalam PBA project-nya. Caranya bagaimana? Caranya ke PBA project, lalu klik kanan, lalu import file. Kita cari tempat form tadi kita letakkan ya teman-teman. Kita ada di desktop, terus ke folder ppdb, lalu ke folder asset, lalu ke folder apps, lalu ke folder step by step, lalu ke folder form. Nah, di sini akan ada form yang siap diimport. Kita import satu persatu. Main menu, terus klik kanan lagi, import file, data siswa. Klik kanan lagi, import file, date picker. Import lagi, loading. Kita import lagi, login. Kita import lagi, mana ini, notification. Import lagi, setting, dan import lagi yang terakhir, data tambah siswa. Pastikan ada 8 form yang sudah kita import ya teman-teman. Di sini ada di bagian folder form 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, form ini belum bisa kita jalankan karena codingnya kita belum pasang. Setelah import import user form, kita harus mengimport juga modul yang ada di folder modul. Kita cari folder modul ya teman-teman. Di sini foldernya form. Kita kembali,
kita ke folder modul seperti ini ya. Nah, langkah yang paling penting yang harus teman-teman lakukan adalah import modul kecuali pada bagian sheet dan disk workbook ya teman-teman. Nah, di sini ada file Word sheet 2 dan disk workbook. Ini jangan diimport ya. Cara importnya sama seperti mengimport modul import user form. Klik kanan, import file, kita cari modul ya teman-teman. Nah, kita akan mengimport 4 modul ini. Yang pertama modul full screen, yang kedua modul function, yang ketiga kita import lagi mouse over control. Nah, yang keempat kita import lagi mouse scroll ya teman-teman. Di sini ada 3 modul dan 1 kelas modul. Jika sudah, jangan lupa kita simpan. Di sini masih belum bisa dijalankan karena belum ada script atau codingan di dalam user formnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke coding ya, folder coding. Di sini kan folder modul. Kita ke folder coding. Nah, di sini ada 8 codingan untuk user form. Masing-masing codingan sesuai dengan nama user formnya. Kita akan masukkan di sini. Kita tutup dulu foldernya biar kelihatan hanya form ya. Di sini form main menu. Kita cari coding main menu ya teman-teman. Mana main menu? Yang ini ya. Kita buka. Kita blok semua dengan cara Ctrl A. Lalu kita copy dengan cara Ctrl C ya. Nah, di copy ke sini ke folder ke user form main menu. Caranya klik kanan, lalu view kode. Yang ini kita hapus aja. Lalu kita paste coding yang dari file Word tadi. Nah, lanjut ke UF data siswa. Caranya sama, kita cari coding di folder coding data siswa yang ini ya. Kita Ctrl A untuk menseleksi seluruh data, lalu Ctrl C untuk mengcopy. Klik kanan pada user form, lalu pilih view kode. Yang ini kita hapus, kita paste di sini. Ulangi pada seluruh user form yang ada dan sesuaikan codingnya dengan nama user form. Di sini date picker, kita cari coding date picker. Selanjutnya loading, kita cari coding loading yang ini. Copy. Terus setelah loading, coding login. Kita ke user form loading login maksudnya. Kita paste semuanya di sini. Terus notification, kita ke folder coding, lalu cari notification. Seleksi semua, lalu copy dan paste di user formnya. Terus setting, kita cari coding setting. Yang ini kita copy, paste di sini. Yang terakhir tambah siswa, kita cari coding tambah siswa. Nah, kita copy, paste di sini. Nah, silahkan teman-teman periksa dulu codingannya di paling atas ya. Ini main menu betul. Terus apa ini? Tambah siswa, data siswa. Kita lihat loading dulu. Nah, betul ya. Kalau sudah semua, jangan lupa di save teman-teman. Yang file Word-nya kita tutup dulu. Nah, yang terakhir
kita akan memasukkan kode disk workbook ya teman-teman yang ada di folder modul. Nah, di sini ada disk workbook dan sheet 2. Kita buka codingnya. Nah, di sini sheet 2 ya. Kita copy semua. Terus ke PBA project. Kita klik 2 kali pada sheet 2 ya, pada DB form, klik 2 kali. Nah, paste di sini. Selanjutnya yang terakhir, kita ke modul lagi, bagian disk workbook. Kita copy. Lalu ke disk workbook ya, teman-teman, di sini. Klik 2 kali atau klik kanan view kode sama aja sampai muncul kode editor seperti ini. Lalu paste di sini. Jangan lupa kita save atau kita simpan. Kita tutup dulu. Kita simpan. Nah, kita tutup yang ini dan yang ini juga kita tutup dulu. Kita tutup semua. Sekarang kita coba jalankan teman-teman. Kalau tampilan awalnya adalah login, berarti aplikasi kita sudah bisa digunakan. Kita coba. Nah, sudah benar ya teman-teman. Aplikasi kita sudah sesuai dengan yang kita buat. Selanjutnya kita coba masuk ya. Nah, teman-teman masuknya seperti biasa menggunakan user komputer. Tapi bukan username ya, user komputer. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya klik menu Windows lalu pilih user. Nah, di sini lab spasi SMA, lab underscore SMA, ini adalah user saya. Kita login di sini lab underscore SMA. Passwordnya juga sama. Kita masuk. Login berhasil. Selamat datang di aplikasi PPDB Jenjang MTS. Klik OK. Maka akan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita show apps. Harusnya error ya teman-teman. Nah, tapi udah betul. Berarti codingnya sudah jalan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Aplikasinya sudah jalan. Selanjutnya kita akan mendemokan caranya. Oke teman-teman, aplikasinya sudah jalan dan sudah jadi. Kita akan coba demokan cara menggunakannya bagaimana ya. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah memformat database dulu. Klik dulu format database. Nah, di sini muncul error ya, atau warning database sudah kosong, tidak perlu diformat. Berarti datanya udah kosong, jadi gak usah diformat kecuali datanya udah banyak. Silahkan diformat dulu. Klik OK karena datanya kosong. Langkah selanjutnya yaitu ke pengaturan. Nah, di sini silahkan setting identitas madrasah teman-teman ya. Nama jenjang, nomor NPSM atau nomor pokok sekolah madrasah, terus depagnya apa, yayasannya apa, terus sampai logonya ya teman-teman. Kita rubah nama sekolahnya ya, misalnya MTS 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh doang ya. Terus kita update. Nah, update berhasil, identitas satuan pendidikan Anda berhasil diupdate. Nah, di sini dia akan berubah nama identitasnya. Nah, kalau sudah teman-teman silahkan simpan dulu boleh, atau langsung tambah data di sini. Kita coba tambah data ya teman-teman. Kita ngarang aja. Jenis pendaftaran siswa baru, nama lengkap misalnya Muhammad 12. Jenis kelamin laki-laki, kelas misalnya kelas 7A lah. Nomor induk yang asal aja. Nomor induk madrasah ngasal aja. Ini kita isi apa nih, asal sekolah terakhir misalnya SD Negeri 1, 2. Tempat lahir misalnya Serang. Tanggal lahir kita klik aja, nanti muncul kalender seperti ini, date pick. Kita isi aja ngasal. Nomor NIK kita ngasal aja ya teman-teman. Ini contoh doang. Alamat Jalan Tikus misalnya. Desa Domas. Kode pos kita ngasal aja.
Pontang, Serang, Banten. Selanjutnya nama ayah, misalnya Ahmad, 2024. Nama ibu Siti misal. Nicknya kita ngasal aja. Nama wali misalnya Rudi Doa lah. Ini kita ngasal aja, nicknya ngasal aja. Pendidikan terakhir. Nah, status dalam keluarga misalnya kakak ya. Klik selanjutnya. Nah, data alat transportasi ke sekolah, jalan kaki, jenis tinggal bersama orang tua. Akte kelahiran gak ada, anak ke-10, 10 saudara. Apakah penerima bantuan? Tidak. Tinggi badan. Terus apa nih? Waktu tempuh ke sekolah, lingkar badan, jumlah jarak rumah ke sekolah, dan berat badan. Nomor handphone kita ngasal aja. Terus kita upload foto ya teman-teman. Kita upload foto, misalnya foto ini ya. Kita input data. Pendaftar berhasil, klik OK. Maka dia akan berubah ya, ada satu siswa jenisnya laki-laki. Terus selanjutnya ke data siswa. Kita pilih data siswa, nanti ada satu siswa di sini. Ini bisa diedit atau bisa dihapus ya teman-teman. Nah, untuk mencetak data siswa, kita ke di sini. Ke cetak data siswa. Klik 2 kali sampai muncul di sini ya teman-teman ya. Lalu kita pilih cetak siswa. Ini hasilnya jadi formulir pendaftaran ya teman-teman. Ini untuk berkas operator dan TU. Nah, apabila pengen mencetak surat keterangan aktif siswanya, sama di menu cetak, lalu pilih data siswanya, lalu pilih cetak surat. Maka hasilnya seperti ini ya. Surat keterangan aktif sekolah. Nah, selanjutnya untuk merekap data atau membackup data, di sini disediakan fitur download ya, teman-teman. Fitur download kita klik aja, maka dia akan progres data dan progres berhasil. Ada di mana menu backupnya? Ada di folder download ya teman-teman, di sini ya. Kita tutup dulu, kita lihat nih di sini, lalu ke aset, lalu ke download. Nah, di sini file backup-nya tuh, datanya sudah lengkap di sini untuk arsip per tahun ya. Oke, kita buka lagi seperti ini ya teman-teman. Apabila teman-teman punya data Excel, untuk mengkopikannya, caranya seperti biasa, kita copy aja di sini, disesuaikan dengan kolomnya ya, nama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita kembali lagi di sini. Jangan lupa kita simpan pekerjaan kita, lalu kita keluar. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Aplikasi kita sudah jadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau pengen download silahkan download di link deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.